Selamat datang di dalam modul pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Masih bersama saya dan Dr. Pandapotan Sitorus. Rekan-rekan mahasiswa, pada modul kali ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu komunikasi nonverbal. Nah, seperti apa komunikasi nonverbal? Kita akan coba melihat nanti konsep-konsepnya, terlebih juga bentuk atau jenis-jenisnya yang bisa rekan-rekan mahasiswa gunakan di dalam sistem komunikasi Anda. Nah, yang pertama rekan-rekan kita coba lihat konsep dasar komunikasi nonverbal. Nah, kalau di dalam video sebelumnya kita sudah membahas komunikasi verbal. Nah, kali ini komunikasi nonverbal pengertiannya bisa kita katakan sebuah bentuk komunikasi yang pada dasarnya tidak menggunakan instrumen bahasa sebagai alat yang digunakan di dalam komunikasi. Dengan kata lain, yang digunakan dalam bentuk komunikasi ini adalah bentuk-bentuk organ atau bagian tubuh kita atau unsur anggota tubuh kita yang digunakan saat ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat penggunaannya itu terlihat dari bentuk bahasa isyarat yang nantinya rekan-rekan mahasiswa bisa gunakan. Dan itu terwujud dalam bentuk gerakan-gerakan anggota badan kita, termasuk misalnya gerakan tangan, penampilan fisik kita, ya, seperti apa nanti tampilan fisik kita di depan orang lain, dan juga bentuk bunyi-bunyian yang mungkin memberikan kode-kode atau maksud-maksud tertentu dan bisa juga terwujud dalam bentuk gerakan atau sentuhan tertentu kepada orang lain. Nah, komunikasi nonverbal ini juga nantinya bisa kita perhatikan dalam konsep penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan bisa memperhatikan nanti bagaimana penggunaannya dengan tepat. Nah, kita bicarakan terlebih dahulu seperti apa ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa komunikasi nonverbal ini sungguh berbeda dengan komunikasi verbal. Nah, ciri yang pertama yaitu tentunya komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan perangkat bahasa, tetapi menggunakan simbol-simbol tubuh kita ini atau instrumennya adalah anggota tubuh kita yang menandakan bahwa arti-arti khusus tertentu akan terpancarkan oleh unsur atau anggota tubuh kita. Ciri yang kedua, dalam komunikasi nonverbal, ketepatan komunikasi ini tergantung kepada ketepatan penggunaan anggota tubuh kita. Karena memang tadi ciri utamanya itu adalah memang instrumennya adalah anggota tubuh kita. Nah, yang ketiga yaitu dalam bentuk komunikasi ini sangat sulit, ya, atau boleh kita katakan lebih sulit dipelajari dan dimaknai karena ternyata di dalam muatannya ada kode-kode bahasa dan bahkan budaya-budaya tertentu yang berbeda ketika setiap orang menggunakan bentuk komunikasi ini. Nah, itu bisa juga terlihat fakta-fakta yang ada di dalam komunikasi nonverbal. Di dalam fakta ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memperhatikan seperti apa sebenarnya nanti kenyataan yang muncul ketika komunikasi ini kita gunakan. Nah, fakta yang pertama adalah di dalam bahasa isyarat menggunakan bahasa tubuh, kenyataannya ternyata manusia itu pada umumnya lebih banyak menggunakan bentuk komunikasi ini daripada bahasa yang verbal. Itu menandakan bahwa pesan-pesan tertentu lebih mudah disampaikan ketika menggunakan bentuk komunikasi nonverbal dalam bahasa isyarat. Fakta yang kedua yaitu adalah satu fakta yang ditemukan oleh Witwistel bahwa ternyata sebuah makna sosial atau percakapan tertentu 30-35% ternyata hanya didapatkan dengan bentuk percakapan. Namun bisa juga sisanya itu lebih dari situ
ternyata menggunakan bentuk komunikasi nonverbal. Nah, selain itu rekan-rekan mahasiswa, fakta lain yang bisa kita temukan dalam bentuk komunikasi ini, pada kenyataannya bentuk perasaan kita atau emosi kita ternyata lebih cermat bisa disampaikan lewat pesan nonverbal. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bentuk komunikasi ini sangat efektif digunakan oleh manusia. Nah, satu fakta lagi yang ditemukan oleh Mahlabian menyatakan hanya 7% perasaan kasih sayang kita itu dapat dikomunikasikan dengan kata-kata. Bayangkan, hanya 7%. Selebihnya 38% itu bisa disampaikan melalui suara. Dan yang paling penting juga rekan-rekan mahasiswa, ternyata 55% itu berhasil kita sampaikan rasa kasih sayang kita atau ungkapan kasih kita kepada orang lain dilakukan dengan komunikasi melalui ungkapan wajah, yang ini merupakan bagian dari bentuk komunikasi nonverbal tadi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba melihat ternyata seperti apa jenis-jenis pesan nonverbal ini yang tadi fakta-fakta yang sudah kita bicarakan bisa terwujud dan terbukti dengan benar. Nah, yang pertama rekan-rekan, ternyata ada bentuk pesan-pesan yang bisa kita peroleh ketika nanti menggunakan komunikasi nonverbal. Jenis yang pertama kita sebut dengan istilah pesan kinesik. Kata kunci yang perlu kita ingat adalah pesan kinesik berarti sebuah pesan yang bisa tersampaikan karena memang ada sebuah gerakan tubuh yang kita lakukan. Nah, pesan-pesan ini bisa termuat di dalam bentuk jenis yang spesifik. Misalnya kita sebut pesan fasial. Nah, pesan fasial ini artinya bahwa sebuah pesan tertentu bisa terpancarkan hanya karena melihat wajah atau mimik wajah seseorang. Artinya kalau misalnya Anda senyum ya, atau Anda lagi bersedih, itu bisa terlihat hanya dari raut wajah kita. Nah, itu yang dinamakan pesan fasial. Nah, ada juga yang disebut dengan pesan gestural. Nah, gestural itu artinya bahwa di dalam sebuah pesan tertentu itu bisa tergambar karena gerakan sebagian anggota tubuh kita. Ya, ini sebagian ya. Artinya mungkin Anda hanya cukup menggelengkan kepala, mungkin hanya menunduk, atau mungkin Anda hanya berpindah. Ya, itu bisa menunjukkan bahwa ternyata gestur kita memiliki makna tertentu. Nah, yang ketiga, dari pesan kinesik itu bisa kita lihat dari pesan postural. Nah, dari postur tubuh seseorang, misalnya postur tubuh orang yang gagah, tinggi, gitu ya, berwibawa, itu memiliki makna tertentu. Misalnya, apakah Anda mendapatkan persetujuan pada orang lain, mendapatkan respect pada orang lain, atau memang memberikan perhatian penuh pada orang lain, itu bisa juga terlihat dari postur tubuh seseorang. Nah, kita lanjut pesan yang kedua rekan-rekan mahasiswa. Selain pesan kinesik, ada yang kita sebut pesan proksemik. Nah, apa yang dimaksud dengan pesan proksemik? Nah, pesan proksemik itu artinya sebuah pesan bisa tersampaikan karena ini menitik beratkan persoalan ruang dan jarak yang dilakukan. Secara teori, semakin dekat ruang atau jarak yang kita gunakan, itu mengandaikan bahwa relasi komunikasi kita itu dikatakan semakin intim. Dengan kata lain, ruang dan jarak itu bisa menunjukkan seberapa kita memiliki relasi yang dekat atau seberapa kita akrab dengan seseorang. Nah, ini yang dinamakan nanti pesan proksemik. Nah, yang ketiga rekan-rekan, ada yang kita sebut pesan artifaktual. Nah, pesan artifaktual menandakan bahwa ini akan terwujud pesan-pesan yang mau kita sampaikan karena ada artefak-artefak atau atribut-atribut yang kita gunakan atau yang kita kenakan. Nah, sebagai contoh, kita misalnya senang menggunakan warna-warna baju tertentu, gitu ya. Kita senang menggunakan topi merek tertentu misalnya. Kita mungkin senang menggunakan
bentuk-bentuk kosmetik tertentu. Ya. Nah, intinya dalam pesan artifaktual, hal-hal apapun yang nanti kita kenakan itu bisa memberikan pesan tertentu kepada orang lain. Nah, yang keempat, kita coba lihat ada yang kita sebut dengan pesan sentuhan atau bau-bauan. Sebenarnya ini juga masih berhubungan dengan artifaktual yang kita kenakan, tapi ini lebih khusus pada bentuk wangi-wangian atau parfum yang kita kenakan. Nah, coba rekan-rekan mahasiswa, bisakah Anda mengenali orang tua atau rekan kita? Karena itu Anda bisa mengetahui jenis parfumnya, misalnya. Ya, jadi kita bisa mengenali seseorang, ya, karena memang kita mungkin tahu, ya, aroma atau wangi-wangian yang dikenakan, dan itu bisa menciptakan pesan tertentu kepada kita. Nah, artinya nanti dalam komunikasi nonverbal ini juga ternyata juga akan terwujud dalam bentuk bahasa-bahasa isyarat yang nantinya berhubungan dengan konteks budaya. Nah, rekan-rekan, kalau Anda perhatikan di zaman sekarang, setiap negara atau bangsa itu memiliki simbol-simbol bahasa tertentu. Nah, kalau yang sekarang di era digital mungkin Anda bisa melihat, yaitu dalam bentuk emoticon yang digunakan dalam setiap aplikasi tertentu. Misalnya kalau kita menyatakan oke, mungkin Anda tinggal berikan saja bentuknya jempol gitu ya. Menyatakan cinta atau kasih, ya, teman-teman yang mungkin senang menonton drakor, barangkali Anda pasti tahu lambang-lambang menyatakan kasih atau cinta dari beberapa negara tertentu. Nah, itu sebenarnya perwujudan dari bentuk bahasa isyarat yang digunakan nanti dalam konteks budaya setiap negara atau bangsa. Oke, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dalam modul ini. Rekan-rekan mahasiswa, akan lebih baik lagi kalau Anda bisa mencari sumber-sumber atau referensi yang ada di dalam video kita ini dan juga di luar dari sumber-sumber yang telah dicantumkan. Nah, terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah menyaksikan video modul pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di dalam modul atau video pembelajaran berikutnya.